Jumpa lagi dengan channel Bertani Ibnu Hikmat. Lagi dengan channel Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim khalifah muslimah wa kana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ma lam yunzil da'an ila anzala sifat alimahu man alimah jahilahu man jahilah. Alhamdulillahirabbil alamin, ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Maha suci Allah yang telah menghidupkan kembali setelah Allah telah mematikan kita. Zaman sekarang kita tidak bisa membayangkan seandainya Allah tidak membangunkan kita lagi. Dan alhamdulillah kita bisa hadir di majelis yang mulia ini karena Allah adalah asbab-asbab Allah akan mengumpulkan dan menempatkan kita di jalannya. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu alaihi ilal jannah. Barang siapa diniatkan dari rumah berjalan menuju majelis ilmu, maka Allah nanti kelak akan mengumpulkan, menempatkan tempatnya di surga. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang rajin ahli hadir di majelis-majelis ilmu, insya Allah kita akan dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kembali kali ini saya diminta untuk menyampaikan materi lanjutan yang semua ini sesuai dengan nama Masjid Syuhada. Jadi saya dapat gelar Ustaz Syuhada. Artinya kesusu karena mendadak. Kemarin pas sempat saudara saya Pak Ilham, Ustaz nanti malam bisa ngisi insya Allah. Terus kembali diminta untuk diberi kesempatan untuk pagi subuh ini. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali mungkin kami akan menyampaikan materi tentang rahasia kesehatan Rasulullah. Kalau tadi malam kita tentang membahas masih dengan kesehatan, nasihat-nasihat kesehatan dari penduduk langit, kita melihat bagaimana rahasia sehatnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu adalah orang yang paling sehat. Selama seumur hidupnya 63 tahun, dia hanya pernah sakit yang ringan, sakit 2 kali. Pada saat pertama kali menerima wahyu di Qahirah dan pada saat beliau menjelang wafatnya. Dan itu pun konon pada saat sakit beliau di menjelang wafatnya, ini sisa-sisa racun yang pernah diberikan oleh perempuan Yahudi Hindu binti Harisah
itu Rasulullah di dalam perang Khaybar bersama para sahabat. Kemudian datanglah perempuan Yahudi datang memberikan hadiah daging kambing. Kemudian dimakan oleh Rasulullah beserta para sahabat. Saat itu perut Rasulullah tidak nyaman. Pada saat perut Rasulullah tidak nyaman, kemudian turunlah malaikat Jibril memberitahu bahwa daging kambing yang tadi daging hadiah oleh orang Yahudi ternyata sudah digugui racun. Saat itu Rasulullah seketika minta Abu Thaibah untuk membekamnya, dibekam di sandalit al-kahil dan katifain di sini. Alhamdulillah Rasulullah terselamatkan dari racun yang berbahaya itu, dan beberapa sahabat yang tidak sempat dikeluarkan racun-racunnya wafat. Selain itu jamaah sekalian, rahasia sehat Rasulullah ini dikisahkan pada zaman Rasulullah, zaman kependudukan Yathrib yang sekarang menjadi Madinah. Saat itu ada seorang tabib, seorang dokter yang diutus oleh Raja Muqawqis karena hubungan baik Rasulullah terhadap Raja Mesir. Kemudian Raja Mesir mengirim seorang dokter yang bertugas di Madinah saat itu untuk membantu rakyat Madinah, rakyat Yathrib, supaya nanti kalau lagi sakit tidak kesulitan. Tetapi seorang dokter ini anehnya, kurang lebih selama 2 tahun dia bertugas di Madinah di Yathrib, tidak menemui orang yang sakit. Jarang orang yang sakit. Heran. Tadinya seorang dokter ini mengira mungkin penduduk Madinah di Yathrib tidak suka kehadiran saya. Akhirnya untuk membuktikan beliau keliling di Yathrib, di Madinah itu dikelilingi di pelosok-pelosok. Emang tidak ada orang sakit. Akhirnya selama 2 tahun nganggur. Bagaimana kalau seorang dokter 2 tahun praktek nganggur, ada pasien. Akhirnya dia harus kembali ke Mesir. Sebelum kembali ke Mesir, beliau mendatangi Rasulullah. Wah yang mulia, kami heran kenapa penduduk Yathrib ini tidak ada orang yang sakit. Maka Rasulullah mengatakan, nahnu biqaumin la na'kulu hatta najua. Kami adalah suatu kaum yang tidak pernah makan sebelum kami merasa lapar. Wa idza akalna lanasba'. Dan ketika kami makan, maka kami berhenti sebelum kenyang. Ini rahasia Rasul. Ternyata Rasulullah sehat itu makannya sedikit. Biasanya bangsa Arab dulu sehat-sehat, kuat-kuat, justru makannya sedikit. Sama dengan kita ya, kita juga sedikit, tapi sedikit makan, sama sedikitnya, cuma bedanya sedikitnya itu banyak. Rasulullah betul-betul sedikit. Nah, jemaah sekalian, karena Rasulullah mengatakan, ma mada'a adamiyun bi'ansar min bajah, bihasbi bani Adam ukuran yukim nasibah. Rahasia sehatnya manusia Adam ini terletak pada lambungnya. Tidak ada tempat yang lebih buruk, saya kata Rasulullah, kecuali lambungnya. Bihasbi bani Adam ukuran yukim nasibah. Dengan apabila anak Adam ini makan, sebetulnya cukup hanya untuk menegakkan tulang sulbinya. Fa'in kana mahalatun fasulus li ta'ami, fasulus li sadbi, fasulus li nafsi. Kalau dia harus memenuhi lambungnya, sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk udara. Jangan dipenuhi semua. Nah, inilah makanya kenapa di dalam Islam adab makan itu sebetulnya bukan ada standar tadi. Kalau kita acara-acara undang-undangan itu kan umumnya itu bukan budaya kita. Budaya kita itu duduk bersama makan bareng, kita ambil berkahnya, kemudian duduk dengan bersila, mengangkat kaki sebelah kanan, menekan lambung sebelah kanan, sehingga tatkala kita makan dengan Rasulullah membiasakan makan itu tidak pakai 5 jari, ya. 3 jari. Makanya
dan makan sedikit kemudian dikunyah sambil berzikir menikmati makanan itu subhanallah luar biasa. Kenapa? Kita dianjurkan makanan itu jangan buru-buru. Makan jangan buru-buru. Makan dengan lemah lembut dan dikunyah dinikmati makanannya. Biar makan nasi sama garam kalau dikunyah pelan-pelan sampai dinikmati itu nikmat. Manfaatnya kalau kita makanya ada anjuran kalau menurut Jabalis makan itu tidak paling tidak kunyah kita harus 33 kali ya. Tapi juga tidak perlu dihitung juga ya, 1, 2, 3, 4 dan hitung. Tapi paling tidak kira-kira supaya apa? Tatkala kita mengunyah makan itu dengan pelan-pelan dan tidak buru-buru, maka air makanan yang kita punya itu akan bercampur dengan banyak dan keluar air liur yang itu namanya enzim, mengandung enzim amilase yang nanti itu menjadi pelumas banyak membantu pencernaan kita sehingga itu meringankan lambung kita dan melancarkan berakhir kita. Itu manfaatnya. Jadi ada ini rahasia Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah selalu sehat? Di antaranya adalah kebiasaan Rasulullah adalah makannya sedikit, makannya tidak pernah sampai kekenyangan. Dulu zaman para sahabat kelaparan terbiasa, makanya sudah puasa itu menjadi hal yang makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah dan Imam Nasai, pada suatu saat Rasulullah datang kepada para sahabat dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada kami sebuah amalan yang dimana amalan itu manfaatnya besar sekali bagi kami." Maka Rasulullah menjawab, "Sum tasib, berpuasa, karena sesungguhnya tidak ada amalan satupun yang manfaatnya lebih besar, yang memberikan manfaat lebih besar kecuali puasa." Puasa itu bukan tatkala kita puasa, bukan akhirnya berpuasa banyak tidur, tapi justru harusnya kalau puasa kita semangat, karena banyak peristiwa-peristiwa besar itu terjadi di bulan puasa. Sebutlah kita yang sangat masyhur di tahun 2 Hijriah, Rasulullah beserta para sahabat harus melawan kaum kafir Quraisy dalam sejarah perang Badar. Hanya 300 orang harus melawan 3 kali jumlah kaum kafir, tapi saat kondisi kaum muslim puasa tapi dapat meluluhlantakkan musuh-musuh. Terjadi juga di tahun 10 Hijriah, Rasulullah membawa 10.000 pasukan masuk ke kota Mekah dalam kondisi puasa, berjalan kaki dari Madinah ke Mekah, kemudian menaklukkan Mekah tanpa perang yang disebut dengan istilah Fatuh Mekah. Itu terjadi bulan puasa. Setelah siklus peninggalan Rasulullah itu juga terjadi pada tahun 14 Hijriah di zaman Khalifah Umar. Kaum muslimin dapat menaklukkan Byzantium, dinasti terbesar saat Persia, cikal bakal Syiah. Di zaman Khalifah Umar, makanya mereka bencinya setengah mati terhadap Khalifah Umar. Itu sampai runtuhnya Persia dan terbunuhnya Panglima Rustum. Saat itu terjadi di bulan puasa. Dilanjutkan tahun 82 Hijriah, kaum muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad dapat menaklukkan kota Spanyol yang dibantu oleh Musa bin Nusair. Itu terjadi juga bulan puasa. Kalau semua Spanyol ditaklukkan terjadi di bulan puasa. Jadi bulan puasa artinya kondisi kita kaum muslim itu lapar tapi tetap semangat. Nanti ada rahasianya. Kenapa sih? Inilah kita ini sudah meyakini bahwa Islam ini menjadi agama yang sungguh. Apalagi kita ini diciptakan Allah sebagai makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini sesempurna-sempurnanya makhluk Pak yang diciptakan. Ibarat kalau kita saat ini menemukan kendaraan terbaik, itu mungkin termahal terbaik kayak Ferrari, Bugatti dan sebagainya, harganya di atas 45 juta. Kendaraan paling sempurna paling. Nah kita ini makhluk yang diciptakan Allah.
kendaraan yang menciptakan produk-produk unggulan. Apakah kalau di kita ada di Eropa ada belanjanya? paling apa katanya? Apa ya? Alphard itu pasti pabrik Toyota tatkala memproduksi Alphard, pastilah setiap produsen atau pabrikan itu pasti mengeluarkan panduan yang disebut dengan guideline. Ini pasti. Karena bagaimana kita bisa mengoperasikan sebuah mobil tanpa panduan kalau kita tidak ada panduannya? Maka kita bagaimana cara buka kunci BBM-nya, bagaimana cara membuka bagasinya, bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara gantung, semuanya sudah ada di buka. Dan itu pasti yang melakukan juga pemerintah, karena Alphard keluaran pemerintah. Nah kita ini diciptakan oleh Allah. Allah tentunya juga menyertakan gaya dan panduan hidup kita. Tadi malam saya sampaikan panduan hidup kita yang disampaikan Rasulullah hanya ada dua. Ketersebaran kita cari Al-Quran semuanya sudah ada, dan sunnah Rasulullah SAW itu panduan kita, gaya kita. Jadi kalau mobil apa, jangan panduannya jangan ambil dari pabrik Suzuki, nah diselatan tidak lagi bangun. Berbeda, kita juga begitu. Kalau kita ini ada panduan tidak dari Al-Quran dan Sunnah dari sesuai, begitu logikanya begitu. Jangan sekarang dirahmati Allah SWT. Panduan kita adalah tuntunan Rasulullah SAW dan apa yang ada dalam Al-Quran. Inilah yang Rasulullah tadi ternyata berbanyak apa? Ya. Alhamdulillah saya lihat di wajah-wajah lapar karena belum sarapan. Yang kedua, kebiasaan Rasulullah ini kita mulai dari malam kita ini. Rasulullah juga rahasia tidurnya Rasulullah. Rasulullah itu membiasakan tatkala beliau tidur, karena tidur ini penting. Kita kan tidak bisa makan, bisa minum, mungkin masih bisa bertahan hidup beberapa hari dan beberapa minggu. Tapi kalau kita tidak bisa tidur, itu justru sangat berbahaya. Karena tidur itu adalah proses untuk menjaga proses metabolisme dalam tubuh kita. Bagaimana bisa tidur Rasulullah? Rasulullah itu kalau mau tidur, pertama yang dibiasakan Rasulullah adalah beliau bersuci terlebih dahulu. Membiasakan Rasulullah bersuci, membersihkan diri supaya bersih. Karena kita waktu tidur itu kurang lebih 6-8 jam, maka dalam kondisi 6-8 jam itu kita harus bersih dari kuman, dari bakteri, dari penyakit, sehingga kita jaga. Selain itu manfaat berwudu, di dalam suatu hadis dikatakan bahwa tatkala kita tidur dalam keadaan bersuci, maka Allah akan menitipkan sebuah seorang malaikat yang dikembalikan kita, yang setiap saat kita bergerak Allah akan minta ampunkan kepada kita. Ini kebiasaan Rasulullah berwudu. Yang kedua, kebiasaan Rasulullah sebelum berbaring, maka Rasulullah mengibas tempat-tempat tidurnya. Ini penting Pak, dengan mengucapkan Bismillah. Karena tempat pembaringan itu boleh jadi ada partikel-partikel yang berbahaya, ada bakteri-bakteri kuman dan virus-virus yang perlu kita bersihkan. Di samping itu mungkin ada kulit sel dari sel-sel kulit yang mati yang sudah tinggal, kita bersihkan. Kalau menurut riwayat itu sebelum kita baringin, anak jin itu sudah berkeliling banget. Allah Jadi kita kebiasaan Rasulullah mengibas-ibas. Ya sekarang ada binatang-binatang yang berbahaya. Kebiasaan Rasulullah. Yang ketiga, kebiasaan Rasulullah sebelum tidur berdoa. Karena tidur itu supaya kita tidur dalam keadaan tenang, maka sambil berzikir. Beda kalau kita mau tidur mikirin tentang dulu, mikirin masalah, kita tidak bisa tidur. Pasti orang yang bermasalah itu susah tidur.
Artinya dengan berdoa maka mengatakan hati menjadi tenang. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati akan menjadi tenang. Nah, ini proses. Kemudian yang keempat, kebiasaan Rasulullah sebelum tidur mematikan lampu. Ada yang bisa tidur terang, tapi Rasulullah biasa tidur juga. Kenapa? Ternyata dari kajian ilmiah, tatkala kita tidur itu mematikan lampu, maka tubuh kita ini memproduksi kelenjar atau hormon melatonin dalam tubuh kita itu lebih maksimal. Kelenjar melatonin dalam tubuh kita itu yang mengendalikan hormon-hormon dalam tubuh kita. Makanya kita tidur, kebiasaan Rasulullah itu dalam hadis, Rasulullah tidak menyukai tidur sebelum isya dan tidak berbincang-bincang setelah isya. Artinya tidur Rasulullah itu cepat, walaupun memang ada kalanya Rasulullah itu malah begadang, tapi artinya jangan suka begadang. Kalau Rasul tidak menyukai itu. Dan hormon melatonin itu diproduksi antara jam 8 malam sampai jam 1 malam. Diproduksi mulai jam 8 sampai jam 1 malam. Ini kelenjar melatonin diproduksi di antara jam-jam ini. Maka hitungan matematika kalau kita tidur pada isya sekitar jam 8 atau jam 9, maka kita antara jam 2 sampai jam 3 sudah terbangun. Maka tatkala kelenjar melatonin turun, maka disitulah hormon kortisol naik. Hormon kortisol ini yang mengendalikan gula darah dalam tubuh kita. Tapi hormon kortisol tidak boleh berlebihan, karena itu berbahaya. Maka untuk itu, untuk mereduksi hormon kortisol itu, maka lakukanlah dengan sholat tahajud. Di samping itu, dengan sholat tahajud, kita akan banyak mengirim oksigen ke kita. Sehingga ini mencegah penyakit-penyakit ketuaan, penyakit kepikiran dan penyakit-penyakit yang mudah, yang sangat berbahaya. Nah, kemudian matikan lampu sudah, dan yang ketiga kebiasaan Rasulullah adalah bangun tidur dalam keadaan kosong, maka Rasulullah mengkonsumsi air hangat biasanya dengan madu. Air hangat dengan madu, karena madu tatkala posisi perut kosong atau lambung yang dia akan dapat meregenerasi sel. Dan madu itu menurut penelitian bahwa madu itu adalah analgesik alami, juga antibiotik alami, dapat meregenerasi sel-sel dalam tubuh kita. Di samping itu Rasulullah membiasakan sebelum tidur biasanya mengkonsumsi bangun tidur sebelum dalam keadaan kosong makanan atau minuman yang sudah disediakan pada malam hari, yaitu dari kurma yang direndam dengan air panas atau susu onta yang disebut dengan nakik atau nabis. Jadi kalau kita puasa saja ada sempat kita atau malas makan minum, sebetulnya jangan kurma apabila buka puasa itu tidak dimakan, kita kumpulkan saja. Jadi kurma itu kurang lebih 3-7 butir, kemudian kita taruh di gelas, kemudian disiram air panas sekitar pada maghrib, kita tutup. Besok pada saat berbuka kita aduk, itu menjadi sari pamit kurma yang full nutrisi. Ini kebiasaan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu biasa pagi itu program Rasulullah mesti diisi oleh madu. Kenapa? Madu itu dapat membunuh sel-sel bakteri di dalam lambung kita. Ada bakteri namanya Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, itu penyakit, kemudian Salmonella typhosa banyak dalam, apalagi di lambung kita itu ada bakteri namanya Escherichia coli yang biasanya menyerang lambung. Itu semua dapat dihambat dan dibunuh bakteri-bakteri itu dengan madu. Makanya tatkala Rasulullah pernah didatangi oleh sahabat datang ke Rasulullah, "Ya
ada perut saudara saya lagi sakit ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan minum madu. Setelah diminum madu, masih sakit Pak. Datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, masih sakit ya? Minum madu. Setelah diminum madu, datang lagi, masih sakit ya Rasulullah? Minum madu. Alhamdulillah setelah diminum madu yang ketiga masih sakit. Datang lagi Rasulullah, minum madu. Sesungguhnya perut saudara berjatuh. Artinya setelah diminum yang sekian kalinya perut saudara sahabat ini sembuh. Jadi Bapak Ibu, madu itu sebagai herbal, tanaman obat. Obat itu kita harus sabar. Kadang-kadang kita ini maunya instan, begitu sekali minum langsung sembuh, gitu kan? Apalagi bisa jadi madu yang pertama kali itu dia akan menetralisir racun-racun atau penyakit-penyakit yang harus melawan virus dan kuman. Yang kedua, kemudian setelah bisa mengatasi virus dan kuman, dia akan meningkatkan oleh membangun, menghidupkan sel-sel yang mati, dan yang ketiga meningkatkan imunitas kita, dan yang keempat bisa langsung menyembuhkan. Ini proses. Dari mana kita bahas madu dan kami. Dan ini termasuk salah satu kebiasaan Rasulullah yang dan rahasia Rasulullah adalah perkataan kita menyampaikan kebiasaan Rasulullah yang nantinya mengatakan Rasulullah itu menjadi sehat ini rahasianya. Ternyata dia tidak. Karena contoh kita itu adalah Rasulullah SAW. Madu di dalam Al-Quran jelas sekali Allah menyampaikan di surat An-Nahl ayat 69. Kalau tadi di ayat 68 Allah menceritakan tentang grade atau kualitas madu. Tadi malamnya ada 3. Rasulullah menyebutkan ada minal jibali, madu yang berasal dari gunung, berasal dari hutan, dan madu-madu yang diproduksi oleh dari tempat-tempat yang diternak, bukan yang diproduksi di itu beda lagi. Madu apa? Tapi tak ada sesuatu madu. Nanti madu palsu, dan itu tidak boleh. Di dalam ayat di An-Nahl ayat 69 Allah menyampaikan min butuniha sarabun mukhtalifun alwan. Dari perut lebah telah keluar cairan yang bermacam-macam warnanya. Kita sering lihat madu itu macam-macam, ada warnanya yang jernih, ada yang coklat-coklatan, ada yang kuning-kuningan, ada madu yang putih, dan yang lebih banyak juga ada madu hitam. Nah, artinya macam-macam warnanya itu. Kata Allah, fihi shifaa'un, itu adalah obat bagi manusia. Siapa yang mengatakan Allah? Allah sudah langsung menyampaikan madu itu obat bagi manusia. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim Allah mengatakan alaikum bihi sifa'ani asal Al-Quran. Alaikum bihi sifa'ani asal Al-Quran. Merupakan kalian dengan dua penyembuh madu dan Al-Quran. Ini perintah Allah jelas memerintahkan madu obat. Yang kedua, Rasulullah juga mempertegas madu sebagai obat. Maka kami menyarankan harusnya di rumah-rumah kaum muslimin kalau kita membuka pintu kulkas itu di rumah sudah ada madu-madu. Bukan madu sebaliknya tadi. Yang katanya gimana sih madunya asli? Jangan dibawa pulang, nanti piring terbang semua. Bukan madu itu yang asli. Itu madu asli minuman. Jadi inilah kualitas madu. Dan kami pernah betul-betul sebagai testimoni, karena di antara dari hasil penelitian bahwa madu itu dapat membunuh bakteri dan virus yang bernama Staphylococcus epidermidis. Ini madu-madu yang penyakit-penyakit yang menyerang kulit dan daging kita. Saya pernah di kaki saya ini timbul semacam mata ikan, seperti putih-putih mata ikan, banyak sekali. Bahkan kalau untuk menghilangkan itu harus dioperasi.
dibuang satu-satu. Ini gimana? Tapi kebetulan kita juga jual madu alhamdulillah kita pilih madu yang berkualitas. Rutin minum madu. Secara tidak sengaja sekitar 3 bulan rutin dengan begitu madu habis kita sebulan. Pokoknya kita tidak pernah telat rutin minum madu. 3 bulan kami kaget betul. Bilang semua, padahal banyak Pak jumlahnya belasan. Bilang sama sekarang bersih. Subhanallah. Ternyata madu itu luar biasa untuk mengalami. Termasuk bukti-bukti ini pernah dibuktikan di Mesir, di piramid Mesir itu tatkala diadakan pemugaran, di dalam piramid itu terdapat gentong-gentong atau drum-drum yang usianya kurang lebih 4.000 tahunan sebelum Masehi. Sejak zaman Fir'aun Majid. Ternyata gentong-gentong itu di dalamnya ada mayat orang bayi yang sudah dikatakan umurnya sekian tahun, ribuan tahun sebelum Masehi itu masih. Ternyata drum-drum itu isinya madu dan mayat orang bayi. Ternyata dengan direndam madu itu mayat bayi jadi awet. Makanya kalau bapak-bapak ingin ada muda, mandi. Kalau kita tua cari madu. Nah, ternyata jadi manfaat luar biasa. Nah, rahasia Rasulullah berikutnya sehat dan setiap Rasulullah sakit maka anjuran Rasulullah jelas sekali dari mana dengan dijaga. Yang pertama Rasulullah menanyakan minum madu untuk nutrisi dari dalam dan luarnya untuk mengeluarkan sampah-sampah metabolisme dari luar itu. Bagaimana kalau tidak dengan cara dikeluarkan ke udara ke sel-sel dada mati? Dengan cara dijaga, dengan cara berdoa. Termasuk tadi dalam saat perang Khaybar Rasulullah dalam kondisi diracuni, racun sudah masuk ke dalam tubuhnya, dikeluarkannya dengan cara berbekal. Di mana? Di titik yang tadi saya sebut, tadi malam saya sebutkan, ada satu titik yang luar biasa yang Rasulullah sebut dengan titik Zawzatil Qamar. Karena jelas sekali hadisnya sahih. Rasul mengatakan alaikum bil hijamah fi Zawzatil Qamar fa innahu dawa'un min asnatain wa sab'ina. Dalam berbekal di titik Zawzatil Qamar fa innahu dawa'un, dan itu dapat mengobati minus datai wasabah 72 macam penyakit. Rasulullah menyampaikan baik Quran al-Hawain huwa wal baik. Rasulullah menyampaikan ini tidak ada dasar atas nafsunya, tapi pasti didasari atas wahyu. Kita sangat rugi, makanya kita sangat rugi seumur-umur dan melakukan ini sunnah ibadah. Paling tidak satu titik, karena ada ahli pakar kedokteran juga yang sekarang terjun di dunia yang digunakan oleh Dr. Umar Wada itu pernah menulis buku sembuh dengan satu titik. Yang dimaksud satu titik saja. Atau di sini juga ada di kamar ini. Beliau bagi orang ini sih, saya Pak Sufi, teman-teman sahabat-sahabat saya juga di sini banyak. Alhamdulillah kami juga mengkader para dai muda untuk melaksanakan sunnah Rasulullah ini, karena dulu zaman perkembangan Islam di tanah Jawa, ingat para wali itu tidak hanya berdakwah dalam agama tapi juga berfungsi sebagai pemimpin. Dalam sejarah itu banyak yang mengobati anak-anak raja, kemudian diambil menantu dan sebagainya. Ini karena apa? Kemampuannya sendirinya, dia tidak hanya dia berceramah untuk mengajak orang kepada kebaikan, tapi juga membantu orang lain dalam kesusahan dalam bentuk sakit. Nah, ini kata Rasulullah, hijab adalah salah satu pengobatan terbaik. Karena nasihat ini datangnya dari langit. Kata Rasulullah SAW, malaikat tidak tambah, malaikat menyampaikan, malaikat itu tidak pernah tahu seperti kita.
Mereka tidak pernah kursus, tidak pernah belajar, tidak pernah duduk di majelis seperti kita. Tapi ilmu malaikat itu langsung directly dari Allah, langsung diturunkan oleh Allah. Itu malaikat yang menyampaikan. Bayangkan betapa pentingnya. Tatkala tubuh kita itu sudah tidak merasa nyaman, tatkala tubuh kita itu sudah berat karena terjadi pengentalan darah karena diabetes sudah tinggi. Coba kalau orang menderita diabetes, tanya orang diabetes. Itu kalau orang diabetes tanya darah mengental sehingga peredaran darah tidak lancar. Makanya kalau orang diabetes tanya sakit apa yang dia? Pak sakit pinggang dia sakit pinggang. Pak tak pernah kadang-kadang dia. Bahkan Pak saya sudah tidak ada stroke-nya lagi. Iya, itu diabetes. Karena darah itu sudah tidak konsep karena maka bagaimana dengan Bapak? Luar biasa. Bapak Ibu, diabetes katanya itu kan melukai. Ya, kita ada tekniknya. Makanya kalau lagi sakit diabetes, silakan bertemu kepada orang yang ahli, orang yang lebih tahu. Karena kita ada teknik-teknik untuk cara membekam. Dan ini pengalaman ini silakan dibuka dari di YouTube. Bagaimana sekarang para dokter sudah tidak hanya kita juga ada ahli-ahli peneliti yang sudah meneliti tentang manfaat bekam terhadap penyakit yang Dokter Agas, seorang ahli tibu nabawi, pernah didatangi oleh pasien yang saat itu gula darahnya sampai 600. Kemudian dokter Agas berkata, Bu, Pak, saya tidak benar ini karena kita ada SOP-nya. Kalau gula darah di atas 200 kemudian akan kita aturannya. Pak dokter, kami ini datang jauh dari kemarin mencatat ini bekam. Kami yakin karena ini ada kekuatan sunnah. Saya yakin kalau Allah memberikan kesembuhan, sembuh. Dengan diyakinkan itu akhirnya dokter alias Sikop bikin form consent, artinya bikin perjanjian yang karena tidak ada apa-apa kami sendiri sama keluarganya ya kan. Setelah dibekam yang pertama kali gula darah 600 turun kurang lebih sekitar 400. Seminggu lagi balik lagi dibekam dengan titik yang berbeda. Alhamdulillah justru habis itu normal. Subhanallah, udah kaget dokter. Subhanallah. Ini sering kami jumpai seperti ini. Jadi kalau Allah sudah mengatur diri kita, Allah sudah menguasai diri kita, yang menghidupkan sel-sel dalam tubuh kita itu siapa? Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi manfaat bekam dari hasil penelitian para dokter-dokter ahli di dunia. Tatkala orang bekam di zaman itu yang dikeluarkan bukan sel-sel darah dan saudara. Justru di tubuh kita itu ada sel-sel darah merah, sel darah putih, HDL, LDL, kemudian sampah-sampah metabolisme. Karena dalam tubuh kita ini sampah-sampah itu nanti akan muncul dan dia sampai di permukaan kulit. Jadi di antara kulit bagian lapis ketiga dan 4 yang dinamakan lapisan dermis dan epidermis. Disitulah ada pembuluh darah paling tepi, pembuluh darah kapiler. Disitulah bersemayamnya sampah-sampah metabolisme itu. Di sini pembuluh darah bagian. Makanya Rasulullah menyampaikan memerintahkan agar setiap bulan sampah itu dibuang. Karena bukan kata Rasulullah, manihtajala sab'a asar, audis asar, bahwa ini tidak selesai. Berbukankah kalian pada tanggal 17, 19, 21 Hijriah, bukan masih di pertengahan bulan Hijriah inilah. Kenapa harus perintah Rasulullah di pertengahan bulan? Ternyata kajian ilmiahnya di pertengahan bulan ini itu akibat pengaruh bulan terhadap gravitasi bumi sehingga mempengaruhi cairan yang ada di muka bumi ini bergejolak. Makanya kalau kita di bulan-bulan purnama itu kita ke pantai, air laut pasang lebih tinggi. Begitu juga dari kita, cairan yang ada di muka bumi ini bergejolak sehingga pada saat muncul permukaan itu saat tepat diambil dibuang sampah-sampah metabolisme melalui
Kalau tidak dipengaruhi, ini berbeda dengan bekam atau hijama. Bapak Ibu yang sudah selain pernah bekam, saya juga pernah. Ini mengeluarkan seperti tutuk darah atau fastu. Tapi fastu itu di dalam bahasa medis disebut flebotomi. Itu sama dengan donor darah. Donor darah sama karena diambil dari pembuluh darah vena, pembuluh darah utama. Yang keluar itu semua unsur dalam tubuh kita keluar, jadi lebih mengurangi volume darah. Beda dengan bekam. Kalau bekam itu hanya diambil dari permukaan kulit, yang keluar adalah sel-sel darah yang mati. Sama dengan kita membersihkan karpet ini, mesin kita vakum, yang tertarik yang kesedot apa? Pasti benda-benda mati. Seandainya ada makhluk hidup yang kecil yang harusnya kita bisa, yang pasti akan berjalan dan dia akan tetap berjalan. Dalam tubuh kita juga begitu. Tatkala dijembat kok bekam di punggung kita, nempel gitu. Tapi sebelumnya biasanya yang ada bekam yang sudah biasa melakukan yang sudah hati ambil dalam bekam. Itu biasanya tubuh kita itu direlaksasi terlebih dahulu supaya terjadi apa? Terjadi pelebaran pembuluh darah, oksigenasi dalam tubuh kita. Dan kalau melebar pembuluh darah itu maka akan memudahkan sel-sel darah mati itu tertarik semua di pusat atau di darah top yang sudah kita siapkan, kemudian kumpul di situ baru kita buka melalui bisa dengan menggunakan insisi atau menggunakan jalur lancing device atau perlukaan dengan melalui jalur. Maka akhirnya sampah-sampah itu sudah keluar dari hasil penelitian para dokter, para pakar yang nanti bapak kalau penasaran silakan dibuka fakta ilmiah bekam di YouTube di sini. Di YouTube fakta ilmiah bekam. Ini hasil penelitian para dokter ahli yang meneliti dan hasil penelitian bekam, ternyata sel-sel darah yang mati saja keluar, sel darah mati keluar, sel darah tidak keluar. Tetapi memang ada aturannya, teknik-teknik bekam itu kembali lagi kepada teman-teman yang sudah ahli bekam, yaitu melalui pelatihan-pelatihan khusus bahkan mengakreditasi ilmuannya. Ini yang lebih paham. Nanti kalau di Gerobok ini silakan beliau yang punya klinik bekam dan teman-temannya sekarang di para medis-medis di sini kemarin banyak yang ikuti pelatihan nih. Kami di Balikpapan mereka sudah ahli. Nah, itu sel-sel darahnya masih kembali. Makanya inilah Rasulullah kalau sudah menunggu racun-racun dalam tubuh kita, sudah merasa tidak nyaman dalam tubuh kita, tubuh kita ini adalah dokter hidup. Maka apabila tidak terjadi tidak keseimbangan dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan memberikan sinyal, memberikan kepada kita sudah tunggu saya ini pundak saya juga sudah kaku semua ini, berarti ada sesuatu yang nyangkut, ada sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang tidak ada. Maka harus dirasakan, dibuang apa? Sesuatu yang dibuang. Ibaratnya kalau kita terjadi kemacetan, alhamdulillah kalau di Bogor tidak ada macet ya. Kalau di Balikpapan itu ada pas jam-jam tertentu itu masya Allah kendaraan padat. Artinya kendaraan kalau sudah macet ini pasti seluruh kendaraan roda tahun 90 sampai 2000 saya ini pasti ada nih kendaraan. Kalau saja pemerintah akan rugi, kendaraan yang 2000 ke bawah di akhir tidak boleh dapat, hanya kendaraan tahun 2000 ke atas yang lewat. Maka jalan raya seperti jalan tol. Dan tubuh kita juga gitu. Sel-sel darah mati, sel-sel ini harus dibuang. Tetap sudah dibuang, habis itu enak, ringan gitu. Kenapa? Darah kita seperti jalan tol. Hanya sel darah merah, sel darah hidup yang terus beredar kita. Kenapa? Toksin, racun-racun, sampah-sampah macam harus dibuang. Nah, inilah fungsi bekam yang Rasul ajarkan betapa pentingnya bekam. Dan hebatnya bekam ini tidak hanya pada zaman Rasulullah. Zaman Mesir kuno bekam sudah ada. Dalam riwayat Fir'aun, orang yang tidak pernah sakit seumur-umur, Fir'aun itu bahkan sampai menyembuhkan dia tidak pernah sakit, sampai menganggap dirinya Tuhan. Saya menantang Musa, wahai Musa, mana Tuhan? Ana dan berkulang. Yang dapat dikatakan Al-Quran, Fir'aun aminan hukum. Fir'aun berlebihan karena apa? Karena tidak ada sakit. Dalam riwayat juga Fir'aun itu suka
ada gambarnya di piramid juga. Ada yang gambar orang-orang yang bukan sakit. Jadi Fir'aun tidak merasakan sama sekali. Bekam ini ternyata bekam ini sehat. Selain perintah Rasul juga kebiasaan Fir'aun. Jadi nasihat alam Fir'aun. Dan bekam ini zaman Mesir kuno sudah ada, zaman Yunani kuno sudah ada, cuma mungkin cara perlakuannya yang berbeda. Dan hingga saat ini bekam tidak pernah kena dampak sepak. Kena dampak sepak artinya saat dampak itu yang viral lebih viral keluar bumi. Nah ini bekam. Sampai sekarang ini sampai mungkin insya Allah zaman nanti akhir zaman insya Allah bekam sudah ada. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik, informasi yang baik pada jamaah sekalian. Dan insya Allah kami ada waktu Ustaz masih untuk bertanya. Untuk kita akhiri kajian ini, mungkin ada yang ingin bertanya nanti pada Assalamualaikum. Mohon solusi untuk kesemutan, sering kesemutan. Oh gitu. Ya. Kesemutan itu adalah sinyal bahwa peredaran darah tidak sampai situ. Artinya darah tidak lancar. Darah tidak lancar itu bisa disebabkan karena penyempitan atau sumbatan-sumbatan. Sumbatan-sumbatan itu bisa diakibatkan karena tumpukan-tumpukan yang lemah yang menekan pembuluh darah, atau banyaknya pelak-pelak udara yang mengganggu, atau memang banyaknya sampah metabolis dalam tubuh kita yang tidak pernah dibuang. Maka insya Allah bekam. Insya Allah bekam dan banyak mengkonsumsi air hangat dan mandi. Insya Allah. Karena peredaran darah tidak lancar makanya. Ada lagi? Baik, sudah set. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ini adalah sebuah sunnah. Kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa ini adalah sebuah perlakuan yang memang ditinggalkan oleh Rasulullah, sebuah guideline, sebuah panduan kita agar kita selalu sehat sebagaimana yang Rasul anjurkan dan Rasul harapkan, khususnya umatnya. Inilah yang mungkin membawa kejayaan Islam. Kadang-kadang ya tadi itu kita kaum muslimin ini adalah panggilan seperti ini adalah panggilan iman. Karena Allah sendiri sudah memanggil kita. Kalau kalian mau berislam itu jangan tanggung-tanggung. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jangan tanggung-tanggung gitu. Maka jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ikut hanya petunjuk Rasulullah, itu Al-Quran dan Sunnah. Maka salah satu insya Allah kita akan diselamatkan, kita akan selalu diselamatkan. Inilah salah satu closing statement kami. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti tuntunan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga akan membawa kejayaan diri kita dan kejayaan Islam di masa yang akan datang. Mari kita akhiri dan kita tinggal majlis kita dengan doa pada majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.